Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Ya, kalau saya mengucapkan semangat pagi, bapak-bapak sekalian, jawablah dengan pagi, pagi, pagi. Ya, Pak ya? Ya, Baik, kita Pak. semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mengikuti training di NTC ya. Sebelum kita memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri karena pepatah berbicara bahwa tak kenal maka tak taruh. Taruh Pak. Ya, tak kenal maka taruh. Ya, perkenalkan nama saya Usman Nurholis. Saya berasal dari sebuah desa terpencil di sebuah kota ya di Kabupaten Purbalingga, tepatnya di tanggal 27 September 1982. Sekarang saya bertempat tinggal di perumahan Geraha Asri Residen Telajung. Pendidikan saya terakhir adalah SMK YPT Purbalingga 1. Ini merupakan nomor telepon saya sekaligus juga nomor WA saya. Apabila nanti ada pertanyaan setelah materi ini namun belum sempat untuk saya jawab, silakan menghubungi nomor yang tertera. Safety deklarasi saya adalah tidak menyalip kendaraan di area tikungan tajam. Semoga selamat. Kemudian ini merupakan pengawasan kita di lokasi training kita. Yang pertama adalah kita selalu harus menjaga kebersihan dan kerapian di tempat kita berada. Apalagi kalau adanya B3 yang sangat berbahaya, ya kita harus menjaga ruangan kita selalu bersih. Kemudian selalu terlihat rapi, jangan sampai ada kabel berantakan Pak, ya karena itu merupakan safety kita juga. Serta kita juga harus melihat sarana jalan kita saat keluar dari ruangan. Dikhawatirkan saat kita sedang ada training ternyata ada potensi atau ada keadaan darurat. Kita harus melihat nih, sudah tahu mana jalan keluar kita. Ya, jadi bapak-bapak masuk ke ruangan ini sebelum memulai training kita sudah mengidentifikasi mana poin-poin pentingnya, mana pintu keluarnya, kondisi ruangan seperti apa. Baik, selanjutnya tata tertib di dalam ruangan kita saat training adalah dilarang merokok Pak. Ya, yang kemudian kita dilarang berbicara kecuali ada pertanyaan. Yang ketiga adalah dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi training. Kalau memang mau ada ke belakang silakan minta izin. Kemudian angkat tangan untuk bertanya. Ya, yang kelima adalah tepat waktu saat jam istirahat. Selanjutnya, literasi saya untuk mengambil training pada kali ini adalah dari kode unit C24 kelas E01008.1 dengan judul menetapkan kualifikasi juru las dan operator las yang melaksanakan pekerjaan las. Elemen kerja itu juru las berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Dari elemen ini, maka tema pada training hari ini adalah cara menetapkan juru las berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat menjelaskan cara menetapkan juru las berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Artinya, bapak-bapak sekalian setelah mengikuti training ini, bapak-bapak bisa ya menetapkan juru las yang berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Dan
Apa manfaatnya dari materi ini? Ya, pastinya kalau orang bisa kita ada aktivitas harus ada manfaat. Ya Pak ya. Manfaatnya adalah dapat menjelaskan cara menetapkan juru las berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Ya. Bapak-bapak mungkin bertanya, apa itu juru las? Ya. Juru las adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan las, yaitu proses penyambungan logam dengan menggunakan panas dan tekanan. Perlu diketahui bahwa proses pengelasan itu ada beberapa macam las. Ada las elektroda, ada las CO, ya, dan macam-macam. Kita tidak membahas itu. Yang kita akan bahas adalah tadi tema kita adalah cara mengetahui keahlian dan juru las. Nah, apa syarat kita untuk menjadi juru las agar kita bisa terampil? Yang pertama adalah pelatihan. Ya, yang kedua sertifikasi. Yang ketiga adalah pengalaman. Nah, dari sekarang ini adalah kita adanya pelatihan. Pelatihan terkait pengelasan, posisi las itu ada di pelatihan. Ini akan menunjang ke keterampilan juru las. Setelah adanya pelatihan, ya, maka dilanjutkan dengan sertifikasi. Gimana nih hasil dari pelatihannya? Apakah berhasil atau memang belum cocok untuk disertifikasi? Setelah disertifikasi, adanya pengalaman. Gak mungkin kalau baru sebulan, 2 bulan hasil pengelasannya lebih bagus dari yang sudah bertahun-tahun. Pasti ini akan menunjang syarat dari keterampilan juru las. Dari ketiga syarat itu tentunya adalah dengan cara step by step, yaitu untuk mendapatkan pengalaman pengelasan. Tidak mungkin tidak ada pelatihan tahu-tahu langsung sertifikasi. Pastinya ada pelatihan dulu, sertifikasi, baru ada pengalaman. Ya Pak ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup Pak. Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang harus dikuasai oleh juru las. Yang pertama, pemahaman proses las, yaitu memahami proses las yang meliputi jenis las, teknik las, dan peralatan las. Ya, di sini kita harus paham terkait pengelasan, proses las, dan apa yang akan kita las dari materialnya tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan peralatan las, yaitu menggunakan peralatan las yang sesuai dengan jenis las dan bahan yang akan dilas. Ya, maksudnya adalah kita tidak bisa melakukan pengelasan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kita bisa menggunakan CO2, kita bisa menggunakan elektroda. Elektroda pun bermacam-macam jenis. Tidak mungkin elektroda yang spesifikasinya satu jenis bisa digunakan untuk bahan yang lain. Kemudian, nih ada pemilihan elektroda Pak. Pemilihan elektroda juga memiliki elektroda yang sesuai dengan jenis las dan bahan yang akan dilas. Itu tadi yang sudah disebutkan. Kemudian pengaturan mesin las. Mengatur mesin las dengan benar untuk mendapatkan hasil las yang optimal. Ini mungkin yang biasa kita ketahui parameter lasnya Pak. Parameter las harus sesuai dengan thickness dari part yang akan kita las. Nah, mungkin partnya tipis, kita menggunakan parameter yang gede. Demikian juga gak mungkin juga kita menggunakan parameter yang kecil untuk pengelasan thickness yang gede, ya. Harus
sesuai Pak pengaturan kelasnya. Kemudian ini nggak kalah penting, penggunaan alat pelindung diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar keselamatan kerja. Bapak-bapak jangan macam-macam Pak saat melakukan pengelasan. Tanpa orang kita lagi menyaksikan orang lagi ngelas, kita tanpa menggunakan APD pun resikonya sangat besar. Dari mulai cahaya, dari mulai sparter las, ya, apalagi kita yang akan melakukan pengelasan. APD itu harus sangat penting Pak. Kacamata, masker, sus, ya, sus protektor, hand protector, dan lain-lain. Ini sangat penting Pak untuk APD. Selanjutnya dari training ini kita punya kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah dari pokok pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta dapat menjelaskan cara menetapkan juru las berdasarkan kecocokan antara kualifikasi dan spesifikasi pengelasan. Ya. Mati. Ya, mohon maaf Bapak-bapak, ini ada kendala teknis. Kita tadi sudah sampai ke kesimpulan. Ya, lanjutnya yaitu, nah setelah ada kesimpulan tadi dan materi-materi yang tadi sudah diberikan, sedikit saya akan bertanya kepada bapak-bapak sekalian. Ya, bisa dilihat pada layar. Ini ada pertanyaan. Ya. Sebutkan 2 cara mengidentifikasi juru las dan operator yang terlatih dan profesional. Silakan bapak-bapak yang bisa menjawab. Ya Pak. Ya Pak, silakan. Dengan bapak siapa tadi belum kenalan Pak? Didi Kusmayadi Pak. Didi Kusmayadi. Dari Departemen Welding Pak. Oh, sama-sama welding. Berarti pas ya Pak ya? Ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Sebutkan 2 cara mengidentifikasi juru las dan operator yang terlatih dan profesional. Silakan Pak. Yang untuk jawabannya, yang pertama yaitu memeriksa sertifikasi yang dimiliki oleh juru las atau operator Pak. Ya. Terus yang kedua, mengamati cara kerja mereka untuk mengetahui keterampilan atau pengetahuan mereka. Jadi selain skillnya, kita juga melihat untuk knowledge-nya sih Pak. Oh, siap. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Didi Kusmayadi. Sama-sama. Sama-sama dari welding kita Pak. Ya. Jadi pastinya Pak Didi juga pengalaman pengelasan. Sudah berapa tahun Pak ngelas? Kalau ngelas belum pernah Pak, saya kebanyakannya nyepot Pak. Oh, nyepot. Oh, spotgun atau SSW atau Semuanya. semuanya? Jenis apa? Ya. Tapi yang orang welding harus bisa ngelas Pak. Ngelas Makanya bisa. kita, oh, alhamdulillah ya. Udah punya sertifikat Pak? Belum Pak. Oh ya. Nanti Nanti saya kita di support. ya, nanti diajukan ke TI ya. Nah, Baik, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Ya, sami-sami Pak. jawabannya sudah tepat ya. Jadi kita harus punya sertifikat, punya pengalaman las ya, seperti yang tadi sudah diulas di depan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak-bapak jawaban, mau menambahkan atau mau mensempurnakan? Cukup, silakan. Cukup. Ya, jawaban tadi memang sudah cukup bagus ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kembali. Yang pertama, ya, ini silakan nanti bapak-bapak jawab. Ya, silakan isi pilihan ganda. Silakan Pak. Untuk pilihan gandanya, Siapa? silakan dibaca, kemudian langsung dijawab sesuai dengan jawaban yang paling benar. Ya, Ngisinya di centang apa di close Pak? boleh di cross, boleh dicentang Pak.
Ya, Kalau yang penting pas dan tepat. kalau saya salah terus mau revisi, Boleh direvisi, yaitu kalau memang dicentang. Kalau mau revisi centang 2, ya di poin A misalkan, wah saya ragu nih dengan jawaban A, misalkan saya ragu dengan jawaban, ternyata jawaban yang benar adalah C. Nah, yang A tadi yang sudah terlanjur di centang 2, Pak. Ya, terus jawaban yang menurut bapak-bapak benar baru centang 1. Oke, Pak? Karena ini ada 3 soal, saya kasih waktu 3 menit. Silakan, Pak. Dipikir. Oke? Sudah selesai? belum selesai Pak. Aduh. Ya, Pak? Sudah selesai semua, Pak? Baik, saya kumpulkan ya, Pak ya. Atau mau kita langsung koreksi bareng-bareng? Langsung ya. Baik. Langsung kita jawabannya, Pak. Baik. Terima kasih. Ya. Kita bahas bersama-sama dari soal nomor 1. Ya. Apa yang harus dimiliki oleh jurulas yang profesional? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Sertifikasi ya Pak, Sertifikasi. yang lembaga yang terakreditasi. Ya. Yang A. Poin A berarti ya. Pak. Yang D, Pak. Yang D. Jawaban di atas benar, Pak. Oke, siap. Ada jawaban yang lain? Setuju Pak dengan Pak Prada Pak. Pak Prada. Baik, ya. Jawaban yang benar adalah D. Jadi semua ini penting, Pak. Yang harus dimiliki semua. Ya. Jawabannya adalah sertifikat. Semua jawaban ini benar. A, B, C benar. Nah, kita ke soal nomor 2. Bagaimana cara mengidentifikasi operator yang terlatih? Ada yang bisa jawab? B, Pak. B. Dengan berbeda cara kerja operator. Ya. Ada yang lain jawaban? B Pak. B. Ya, yang benar adalah, wah ini langsung ke bahasa Inggris ini. Wah, ini hati-hati dulu. Yes. Jadi jawabannya adalah D. Ini sebenarnya semua ini harus ada semua, Pak. Ya, semua jawaban benar. Oh. Ya, semua jawaban ini benar, Pak. Bahasa Inggris. Ya, jadi belum diedit lagi nih. Tadi saya Salah saya Pak. Siap. Bisa belajar bahasa Inggris. sama, saya juga lagi belajar. Nah, ini yang nomor 3. Apa yang harus dimiliki oleh operator untuk mengoperasikan peralatan dengan baik? Ya, ada yang bisa jawab? Sesuai dengan jawabannya tadi? D. D lagi. Iya, Pak. D. Semua jawaban di atas benar. Ada yang punya jawaban lain? Tidak, Pak. Tidak ada. Siap. Berarti yang benar adalah D. Ya, semua jawaban di atas benar. Baik, kita lanjut. Ada yang benar semua? Ya. Oke. Nah, ini PR untuk bapak-bapak sekalian. Ya, tugas dikumpulkan bisa melalui email atau bisa melalui kontak WA yang tadi sudah dikirim, yaitu dengan mencari informasi menentukan jurulas berdasarkan kecakapan antara kualifikasi dan spesifikasi pengalasan. Ya, jawaban segera ditunggu. Baik, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ini ada quote, yaitu rajin-rajinlah belajar karena akan datang penyesalan bagi orang yang malas. Idhat wala taksal wala tabughobila panazamatul bagi mayatakasalu. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.